di dalam mencoba itu buat satu catatan. Maka penting nanti membuat satu jurnal trading namanya ya. Buat apa? Buat catatan kita untuk melakukan evaluasi. Contoh misalkan ya, ini ya gampang-gampangan begini. Dikasih tanggal, dikasih hari ya. Misalnya Senin. Setiap hari harus dievaluasi. Saya mengamati pergerakan candle dan saya masuk posisi buy itu di harga berapa. Kemudian lot yang saya gunakan berapa, alasannya apa, kemudian nanti hasilnya atau keterangannya seperti apa, sehingga selalu kita ada evaluasi ya. Begitu kita masuk langsung di screenshot dash gitu ya, disimpan ya, biar kita ketemu nanti di mana titik entry kita, kemudian nanti selebihnya hasilnya seperti apa kita bisa lakukan evaluasi. Dan nanti kalau ada komunikasi, misalkan ada konsultasi, minimal ada bukti kita transaksi dari awal itu kan ketemu, oh buy-nya di situ, oh harganya di situ, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi, kita bisa melakukan perbandingan, oh di situ masih ada support resisten yang kuat sehingga belum berpeluang untuk masuk, nanti kita ada koreksi di sana. Buat catatan setiap hari, jadi hari ini dibuat catatan, besok pagi nanti dikoreksi. Tadi malam atau kemarin saya menggunakan entry dengan dasar, misalkan pembalikan, dasarnya apa, nanti buat catatan di sana. Baik dengan harga berapa, lotnya berapa, hasilnya bagaimana, hasilnya misalkan plus 20 atau minus 15, keterangannya apa, minus ini berarti misalkan berbalik, gagal recovery dan sebagainya. Itu caranya. Jadi membuat jurnal ini tujuannya untuk mengawal proses pembelajaran kita, untuk mengetahui progres bagaimana kita mencoba tadi. Karena yang paling penting adalah banyak mencoba, kemudian gagal kita koreksi, kita benahi, kemudian kalau nanti gagal lagi kita benahi lagi ya. Jangan ganti-ganti sistem trading ya. Kita fokuskan ke salah satu sistem trading yang kalau itu nanti ada sedikit banyak kekurangan kita benahi terus begitu. Itulah nanti yang bisa membentuk karakter kita, bisa membentuk mental kita, karena trading itu dibentuk dengan mental begitu, bukan kita analisa kita yang pasti, yang buy dan sell mesti dengan naik dan turun, tapi seberapa kuat kita dalam menghadapi kondisi pasar, baik itu naik, baik itu turun, semuanya siap. Ketika naik sudah siap, ketika turun sudah siap, ketika naik marketnya turun sudah siap, ketika turun marketnya naik sudah siap semua. Nah inilah pentingnya kita mencatat setiap hari. Mungkin di awal terlalu berat, terlalu ribet, tapi akan terasa nanti ketika kita sudah berulang kali mencoba, kemudian kita evaluasi, oh ternyata kurangnya begini, sehingga akan memudahkan kita nanti mencari yang terbaik. Oke, kembali ke batasan resiko, sekali lagi bisa menggunakan prosentase, mungkin 1%, 2%, bahkan bisa sampai 5%. Tidak ada aturan pasti. Yang ada kita sendiri nanti yang menentukan. 1% misalkan dari modal 20.000, ini 1%-nya adalah $200. 1%-nya dari 1% dari $200 ya. Jadi kalau kita batasi 1%, berarti maksimal kerugian yang kita bisa terima adalah minus $200. Oh $200 misalkan lotnya 0,3 misalkan ya, 0,3. Itu artinya kalau 0,3 berarti 200 dibagi 0,3, 600 sekian ya. Ini batas maksimal adalah 666 ya pergerakan, atau 66 pips ya. Dan itu mungkin masih wajar ya, masih cukup realistis, masih dekat-dekat di antara 500 sampai 700. Ini yang wajar. Kita bisa menggunakan batasan dengan menggunakan pips ya, 50 sampai 70 pips atau 500 sampai 700. Ini masih wajar dalam satu transaksi ya. Kita juga bisa membatasi mungkin lebih kecil dari itu, tentu lebih aman, lebih cepat ya. Kalau kita membatasi lebih awal tentu lebih baik. Nah, saya kasih contoh begini ya. Dari ilustrasi ini saya menggunakan contoh, misalkan saya entry di sana, misalkan saya entry sell di sini ya misalnya. Oke, saya menggunakan contoh di sini sell 0,3. Yang pertama saya menggunakan
teknikal ya, nanti bisa menggunakan teknikal, bisa menggunakan perhitungan pips atau prosentase. Kalau menggunakan pips ya saya hitung mungkin maksimal 500 ya, karena ini berdekatan dengan puncak, berdekatan dengan area resisten, maka saya bisa membatasi di atas resisten, sehingga ada kalanya harus bisa lebih nanti. Nah, bagaimana kalau sudah 1000? Jangan di atas 1000 ya, kita turunkan. Berarti kita turunkan, ambil yang lebih mudah mengembalikan ya, di antara 350 sampai 500 ini masih wajar. Kita bisa menempatkan posisi SL di sini. SL di sini. Ini untuk harian ya. Karena kalau untuk swing tidak bisa begini. Kalau untuk swing analisanya minimal harus D1 begini. Sehingga dengan D1 itu kita bisa melihat. Dengan D1 itu kita bisa melihat trennya. Ya, karena orientasinya bukan hari ini, bukan esok, tapi tersentuh targetnya. Kita targetnya misalkan 6.000 ya, berarti targetnya 6.000, sell targetnya 6.000 itu misalnya sampai di sini. Yang menjadi orientasi adalah target. Apakah nanti ditempuh dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan bisa 1 bulan. Itu di awal harus ketemu orientasinya ya, gambarnya harus ketemu. Kalau harian beda lagi ya. Kalau harian begini ya, targetnya kan satu hari cuma 500 sampai 700. Kemudian satu hari itu emas rata-rata itu harus memahami ya dari sisi daily range ya, atau rata-rata pergerakan harian. Emas itu rata-rata ya, rata-rata daily range-nya antara 1.600 sampai 3.000. Ini normal ya, dalam kondisi normal ya. Di kondisi yang wajar di antara ini, antara 1.600 sampai 3.000 ya, kita bisa ambil tengah-tengahnya 2.000 atau 2.500. Di area itu nanti akan mulai memantul, mulai terhenti, kemudian mulai datar atau mulai reversal, berbalik. Apakah hanya sekian? Enggak. Ketika nanti ada news, jadi ini kondisi tertentu, berarti ada news misalkan, dia bisa bergerak 4.000 sampai dengan 7.000. Bisa bergerak antara 4.000 sampai 7.000. Dalam kondisi yang luar biasa ya, kondisi luar biasa. Ini tertentu saja ya, tidak, bahkan 1 tahun belum tentu ada. Kondisi luar biasa, emas ini bisa bergerak sampai dengan 13.000. Ini sudah panjang ini sudah panjang. Jadi kalau sudah bergerak begini, ada kondisi-kondisi ekonomi dunia atau mungkin ada sisi geopolitik yang sangat luar biasa. Nah, biasa yang terjadi adalah antara ini dan ini. Yang ini adalah kondisi tertentu yang prosentasenya munculnya kecil sekali. Kalau di antara dua ini masih sering juga ya. Yang normal ya di sini, normal di sini. Sehingga kalau satu hari targetnya 1.000 saja, ini sulitnya minta ampun. Nanti yang ada kita memaksa diri karena targetnya belum tercapai, memaksa diri untuk masuk. Yang terjadi begitu salah posisi, salah di dalam kita menempatkan posisi kita, berbalik dan bisa habis semua keuntungan kita, bahkan bisa menghabiskan modal-modal kita.